Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puji Atmajayanti, NIM T 2018-1159. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara atau langkah-langkah dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Sebelum saya menjelaskan cara atau langkah-langkah dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu saya akan membacakan hasil karya RPP yang telah saya buat. Rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, Satuan Pendidikan SMA 20 Sari, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 10 semester genap, materi pokok semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama, alokasi waktu 4x3 JP tahun ajaran 2020 sampai 2021. Selanjutnya, cara atau langkah-langkah dalam pembuatan RPP yang pertama yaitu menuliskan judulnya terlebih dahulu, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013. Langkah yang kedua yaitu penulisan identitas yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tahun ajaran. Untuk satuan pendidikan diisi sesuai dengan di mana kita mengajar. Untuk mata pelajaran diisi sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita ajar. Untuk kelas diisi sesuai dengan kelas yang akan kita ajar. Untuk materi pokok diisi sesuai dengan prosa atau prosom yang telah kita buat atau bisa merujuk dari silabus atau bisa merujuk dari buku guru. Untuk alokasi waktu diisi sesuai dengan prosa atau prosom yang telah kita buat sebelumnya. Untuk tahun ajaran disesuaikan dengan tahun ajaran saat materi tersebut akan disampaikan. Langkah selanjutnya yaitu penulisan kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Yang mana dalam KI 1 isinya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI 2 isinya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Untuk KI 3 isinya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk KI 4 isinya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Cara mengisi kompetensi inti atau KI bisa melihat dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 atau bisa melihat dari silabus atau bisa melihat dari buku guru. Langkah selanjutnya yaitu penulisan kompetensi dasar, yang mana dalam RPP yang telah saya buat terdiri dari 1.7 meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. 2.7 memiliki sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. 3.7 menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. 4.7 menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Cara pengisian kompetensi dasar bisa melihat atau mengutip dari silabus atau buku guru yang telah ada dan disesuaikan dengan kelas yang akan kita ajar. Langkah selanjutnya yaitu penulisan indikator pencapaian kompetensi. Pada RPP saya yakni
1.7.1 menyetujui bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya dan harus diamalkan. 1.7.2 menerapkan semangat menuntut ilmu sebagai kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. 2.7.1 menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. 2.7.2 mempengaruhi orang lain agar orang lain memiliki sikap semangat dalam menuntut ilmu. 3.7.1 menjelaskan pengertian menuntut ilmu menurut Al-Quran dan hadis. 3.7.2 menjelaskan tujuan dan hukum menuntut ilmu. 3.7.3 mengidentifikasi sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sesuai isi kandungan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait. 3.7.4 menganalisis manfaat dan hikmah dalam menuntut ilmu pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. 4.7.1 melafalkan bacaan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait. 4.7.2 menguraikan hukum tajwid pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. 4.7.3 mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait. 4.7.4 menyajikan cara menerapkan kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama. Untuk cara pembuatan indikator disesuaikan atau melihat dari KI dan KD yang telah dibuat. Misalkan di sini 1.7.1 berarti 1 ini KI 1, kompetensi inti ke-1 yaitu sikap spiritual. Angka 7 ini berarti kompetensi dasar. Sedangkan untuk angka 1 ini berarti indikator yang ke-1. Dan untuk penulisan indikator bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau yang akan dicapai oleh peserta didik. Langkah selanjutnya yaitu penulisan tujuan pembelajaran. Pada RPP yang telah saya buat pada pertemuan pertama, melalui metode kooperatif dengan teknik talking tips, siswa dapat menerapkan semangat menuntut ilmu sebagai kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Pada pertemuan kedua, melalui metode kooperatif dengan teknik decision making, siswa dapat menjelaskan pengertian menuntut ilmu menurut Al-Quran dan hadis, menjelaskan tujuan dan hukum menuntut ilmu, mengidentifikasi sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sesuai isi kandungan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait, menganalisis manfaat dan hikmah dalam menuntut ilmu pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait. Pada pertemuan ketiga, melalui metode kooperatif dengan teknik The Power of Two, siswa dapat melafalkan bacaan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait, menguraikan hukum tajwid pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. Melalui metode demonstrasi, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait. Melalui metode kooperatif dengan teknik Go to Your Post, siswa dapat menyajikan cara menerapkan kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama. Adapun cara penulisan atau pembuatan pada tujuan pembelajaran yaitu disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu penulisan materi pembelajaran. Pada RPP saya, materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu pengertian menuntut ilmu, tujuan menuntut ilmu, hukum menuntut ilmu, manfaat dan hikmah menuntut ilmu pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait, membaca dan menghafal Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu, memberikan contoh-contoh perilaku tentang menuntut ilmu pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait. Adapun cara menentukan materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu bisa melihat dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Langkah selanjutnya yaitu penulisan metode pembelajaran. Pada RPP yang telah saya buat,
metode pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, metode kooperatif dan demonstrasi, teknik decision making, the power of two, talking chips, and go to your post. Mengapa saya memilih pendekatan saintifik? Karena pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang mana peserta didik lebih aktif daripada gurunya. Berbeda dengan KTSP. Mengapa saya memilih menggunakan metode kooperatif dan demonstrasi? Menurut saya, metode ini sangat cocok jika diterapkan pada peserta didik, agar peserta didik tidak hanya mahir dalam ranah kognitif saja, akan tetapi bisa menerapkan materi yang telah disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya memilih teknik decision making, the power of two, talking chips, and go to your post. Menurut saya teknik ini bisa membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya, seperti berdiskusi, mengajukan pertanyaan, tanya jawab, menganalisis. Untuk langkah selanjutnya yaitu penulisan media pembelajaran. Dalam RPP yang telah saya buat, media pembelajaran yang digunakan yaitu buku atau bahan ajar PowerPoint tentang menuntut ilmu Al-Quran digital. Mengapa saya memilih media pembelajaran ini? Karena agar peserta didik, khususnya pada PowerPoint ini, agar peserta didik bisa memahami apa yang telah disampaikan. Dan juga dalam pemilihan media pembelajaran disesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah, disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Untuk langkah selanjutnya yaitu penulisan sumber belajar. Pada RPP yang telah saya buat, sumber belajar yang dipakai yaitu buku PAI dan Budi Pekerti kelas 10 SMA revisi 2017 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Al-Quran terjemahan dan buku-buku hadis serta lingkungan sekolah. Nah, cara menentukan sumber belajar bisa menyesuaikan atau melihat kondisi yang ada di sekolah, misalkan fasilitasnya, dan disesuaikan atau melihat kondisi peserta didik serta materi yang akan disampaikan. Untuk langkah selanjutnya yaitu penulisan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Bahwasanya terdapat dua versi, yaitu versi pembelajaran tatap muka dan versi pembelajaran jarak jauh atau daring. Pada versi pembelajaran tatap muka, untuk alokasi waktunya yaitu 120 menit atau 4 kali 30 pada pertemuan pertama. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Untuk kegiatan terdapat 3 bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Untuk pendahuluan biasanya ini diawali oleh gurunya terlebih dahulu. Untuk pendahuluan pada deskripsi kegiatan terdiri dari orientasi, seperti melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Untuk apresiasi, seperti mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan tema sebelumnya, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya untuk motivasi, seperti memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari, melakukan ice breaking sebelum materi pelajaran disampaikan, agar peserta didik lebih semangat dan mengajukan pertanyaan. Untuk pemberian acuan, seperti memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Untuk alokasi waktu pada bagian pendahuluan ini hanya diberikan 10 menit. Pada bagian inti, pada deskripsi kegiatannya terdiri dari mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Mengamati terdiri dari peserta didik mencermati teks Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. Peserta didik mencermati teks hadis tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Peserta didik mencermati asbabun nuzul Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. Untuk menanya terdiri dari peserta didik mengajukan pertanyaan tentang asbabun nuzul, isi kandungan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis yang terkait. Untuk mengeksplorasi terdiri dari peserta didik melakukan pencarian data tentang pengertian asbabun nuzul, isi kandungan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. Peserta didik melakukan pencarian data baik melalui diskusi atau yang lainnya tentang isi kandungan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis tentang semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Untuk mengasosiasi, terdiri dari peserta didik menganalisis, menghubungkan, dan menyimpulkan data-data yang didapat hasil diskusi tentang isi kandungan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait. Untuk mengkomunikasikan terdiri dari peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang isi kandungan semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama serta hadis terkait. Peserta didik menanggapi hasil diskusi kelompok lain. Peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing oleh guru. Untuk alokasi waktu pada bagian inti diberi 100 menit, akan tetapi dibagi sesuai dengan per poin. Untuk per poinnya diberi 20 menit. Pada bagian penutup, khususnya deskripsi kegiatan, biasanya guru memberikan refleksi dan penguatan kepada peserta didik setelah melakukan diskusi. Yang mana pada deskripsi kegiatan ini terdiri dari melaksanakan penilaian dan refleksi serta penguatan terhadap hasil diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Untuk alokasi waktu diberi batas 10 menit. Versi yang kedua yaitu versi pembelajaran daring atau jarak jauh. Untuk alokasi waktu yaitu 1 kali 60 menit. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Untuk kegiatannya terdiri dari bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Untuk pendahuluan, khususnya deskripsi kegiatan, terdiri dari orientasi, seperti melakukan pembukaan dengan berdoa untuk memulai pembelajaran. Untuk persepsi, seperti mengajukan pertanyaan berupa pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya untuk mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari. Untuk motivasi, seperti menyampaikan motivasi belajar kepada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Untuk pemberian acuan, seperti menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Untuk alokasi waktu pada pendahuluan ini diberi 10 menit. Pada bagian inti, khususnya pada deskripsi kegiatan, terdiri dari kegiatan literasi, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk kegiatan literasi, hal yang
dilakukan yaitu melalui grup Telegram atau WhatsApp atau Google Classroom. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Maka diberi tayangan berupa slide PPT dan bahkan bacaan terkait materi semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Untuk mengorganisasi peserta didik, hal yang dilakukan yaitu melalui grup Telegram atau WhatsApp atau Google Classroom, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan harus tetap berkaitan dengan materi semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Untuk membimbing penyelidikan individu atau kelompok, hal yang perlu dilakukan yaitu peserta didik bersama orang tua di rumah mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai semangat menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya, hal yang perlu dilakukan yaitu melalui grup Telegram atau WhatsApp atau Google Classroom, peserta didik diminta mempresentasikan hasil kerja individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh individu yang mempresentasikan. Untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, hal yang perlu dilakukan yaitu melalui grup Telegram atau WhatsApp atau Google Classroom, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Untuk alokasi waktu pada bagian inti diberi 35 menit. Untuk pada bagian penutup, khususnya pada deskripsi kegiatan, terdiri dari peserta didik dengan dibimbing guru membuat kesimpulan. Guru melaksanakan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah bekerja sama dengan baik. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Untuk alokasi waktu pada bagian penutup diberi 15 menit. Untuk langkah selanjutnya atau langkah akhir yaitu penulisan penilaian. Pada RPP yang telah saya buat, penilaian yang saya gunakan yang pertama itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap terdiri dari penilaian diri dan observasi. Pada penilaian diri, di sini saya membuat tabel, yaitu penilaian sikap. Nomor 1, menyetujui bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya dan harus diamalkan. Dan ini diisi oleh peserta didik. Keterangan 1, tidak pernah, 2, kadang-kadang, 3, sering, 4, selalu. Untuk observasi juga saya membuat tabel, yang mana ini dilakukan oleh guru. Keterangan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta santun dalam menyetujui bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya dan harus diamalkan. Meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya yang harus diterapkan. Menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Mempengaruhi orang lain agar orang lain memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Untuk penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis, yaitu jelaskan pengertian menuntut ilmu perspektif Al-Quran dan hadis. Ini mendapatkan poin 20. Jelaskan arti Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 serta hadis terkait, mendapatkan poin 10. Dan seterusnya. Untuk penilaian keterampilan di sini hal yang perlu dipraktekkan oleh peserta didik yaitu dapat membaca dengan tartil pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Dan ini tabelnya. Kemudian aspek yang dinilai, tajwid,
Kelancaran artinya isi. Skor maksimal 100. Untuk rubrik penilaiannya yaitu tajwid. Jika peserta didik dapat menyebutkan lebih dari 5 contoh hukum tajwid pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 mendapatkan skor 100 dan seterusnya. Untuk kelancaran, jika peserta didik dapat membaca Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 dengan lancar dan tertil mendapatkan skor 100 dan seterusnya. Untuk arti, jika peserta didik dapat mengartikan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 dengan benar dan sempurna mendapatkan skor 100 dan seterusnya. Untuk isi, jika peserta didik dapat menjelaskan isi Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122 dengan benar dan sempurna mendapatkan skor 100 dan seterusnya. Mengapa saya memilih teknik penilaian tersebut? Karena menurut saya dengan menggunakan teknik ini bisa melihat kemampuan peserta didik. Mengapa saya memilih teknik penilaian tersebut? Karena menurut saya dengan menggunakan teknik penilaian tersebut bisa mengetahui kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik dengan mengetahui mana peserta didik yang sudah memahami dan mana yang belum memahami, dan juga bisa melihat sikap pada peserta didik.